Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa, Apa Rasamu Terhadap Rasaku Season 3. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Tapi seperti yang aku bilang beberapa episode ke belakang ya, kalau misalnya kondisinya lagi nggak baik juga nggak apa-apa. Itu tandanya kita masih jadi manusia gitu kan. Nggak mungkin ya Happy Humans kita bakal terus happy, bakal terus sehat gitu. Ada sakitnya, ada kadang sakit hatinya, ada kadang sedihnya gitu ya. Jadi it's okay lah apapun perasaan Happy Human sekalian. Nah, episode kali ini kita akan berbincang tentang masyarakat adat. Happy Humans tahu nggak sih di tanggal 9 Agustus itu biasanya dunia itu kita merayakan salah satu Hari Internasional Masyarakat Adat gitu. Jadi biasanya kalau di Indonesia tuh biasanya HIMAS gitu ya, Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia atau apa gitu, pokoknya panggilnya HIMAS. Nanti kita konfirmasi ya sama tamu Ruang Tangga Prasa episode kali ini. Nah, di 9 Agustus ini tuh mulainya itu berdasarkan resolusi PBB tanggal 23 Desember 1994. Jadi dan setelah itu setiap tanggal 9 Agustus itu diperingatilah oleh dunia tentang Hari Masyarakat Adat. Indonesia berkontribusi nggak sih atau ikutan nggak sih di perayaan Hari Dunia ini? Tentu banget, karena ternyata berdasarkan datanya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, komunitas adat terbanyak itu salah satunya adalah di Indonesia gitu. Jadi Happy Humans tahu nggak sih mungkin yang sering kita dengar tuh kan kayak misalkan ya Baduy gitu kan, terus apalagi Dayak gitu ya, atau apalagi sih Happy Humans yang tahu tentang masyarakat adat gitu. Nah ternyata Ayu juga baru tahu nih ada banyak banget, bahkan ribuan, bahkan belasan ribu komunitas adat yang ada di Indonesia ini. Dan setelah baca-baca kan ada dari sekian banyak komunitas adat itu juga ternyata ada ribuan bahasa yang sampai saat ini kadang mungkin terkikis juga ya bahasa-bahasa adat. Sedih juga sih pas aku baca-baca mau rekam di episode kali ini. Nah, untuk ngobrolin tentang itu, tentang masyarakat adat, tentang juga sebenarnya biar Happy Humans juga mungkin sering dengar ya kampanye-kampanye di media sosial tentang ada suku mana gitu ya yang mungkin muncul di berita. Nah, kita juga akan bahas tentang gimana sih strategi masyarakat adat untuk berkampanye melalui media digital, melalui media sosial sejauh mana gitu. Karena tema perayaan Hari Masyarakat Adat Dunia tahun ini 2023 itu menyasar ke anak-anak muda. Happy Humans banget kan gitu. Jadi dan berdasarkan data pendengar kita juga ternyata nggak hanya di Jakarta nih pendengar Happy Humans gitu, tapi juga dari berbagai daerah. Nah langsung aja biar langsung ngobrolnya juga lebih enak. Aku udah kedatangan tamu nih Happy Humans, tamu Ruang Tangga Prasa dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bagian Kominfo atau apa, nanti kita konfirmasi ulang ya. Ada Mas Alfa Gumilang. Halo Mas Alfa. Halo Mbak Ayu, halo ya. Happy Humans. Salam kenal dari aku, Alfa. Salam kenal nggak tuh kan Happy Humans dari Alfa. Betanya mana nih, mohon maaf? Betanya nggak ikut, lagi meeting buat Himas. Oh, pas banget dong ya. Tadi aku mention Himas ya. Betul. Oke, aku mau konfirmasi beberapa hal nih Mas Alfa. Atau Mas Alfa bisa ceritain dulu nih Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN itu organisasi apa dan seberapa banyak sih anggotanya atau komunitas adat di Indonesia ini, Mas Alfa? Ya, sedikit background aja ya teman-teman. Happy Humans, kalau AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini udah berdiri di tahun 99. Tahun 99 itu ya berbarengan dengan semangat reformasi gitulah ya kira-kira.
Semangat Reformasi lalu membuat satu organisasi bernama Aman. Tapi sebelumnya udah ada beberapa organisasi yang berjejaring, organisasi-organisasi masyarakat adat di tingkat provinsi, di lokal, kayak gitu. Itu udah berjejaring gitu. Dan kemudian di tahun 99 melakukan kongres di Jakarta dan bersepakat menjadi satu nama gitu, satu barisan, namanya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, Aman nih sekarang anggotanya ya tersebar ya dari penjuru Nusantara ya, dari gunung sampai pesisir itu ada lah. Jumlah totalnya anggota Aman itu 2.565 komunitas. Jadi bukan orang ya, anggota Aman itu komunitas masyarakat ya? Adat. Ya, itu mungkin satu komunitas bisa satu kampung atau bisa 2 kampung kayak gitu. Jadi kalau estimasi dari Aman, populasinya mungkin sekitaran 20 juta gitu. Wow, 20 juta. Oke. Ya, Hmm, itulah kira-kira. menarik banget ya Happy Human. Dari tahun 99 loh sampai sekarang 2023 udah ada, dan bahkan sebelum 99 juga sesungguhnya udah ada ya jejaring dari komunitas-komunitas adat ini. Satu pertanyaan sebelum ke yang lain, Mas Alfa. Apa perbedaan komunitas adat dan masyarakat adat? Apa? Iya, masyarakat adat itu kita melihatnya sebagai satu subjek hukum gitu ya, subjek atau personal masyarakat adat gitu. Nah, komunitas ini adalah kumpulan dari orang-orang atau masyarakat adat gitu yang di dalam satu wilayah adat tertentu gitu, yang dimana wilayah adat itu punya pranata adat, punya hukum adat, punya struktur adat, punya wilayah adatnya juga. Nah, itulah yang kemudian disebutnya sebagai komunitas wilayah adat, dan itulah anggota dari Aman itu. Oh, oke. Iya sih, agak-agak ini ya, soalnya kan HIMAS, Hari Internasional Masyarakat Adat, tapi dari tadi kayaknya berbicaranya soal komunitas adat gitu. Jadi mungkin Happy Humans juga jadi pengen tahu apa bedanya, dan ternyata sekarang udah jelas. Nah, Mas Alfa, selanjutnya adalah dari tahun 99 sampai sekarang 2023, udah lebih dari puluhan tahun ya berarti ya. Nah, sesungguhnya apa sih yang diperjuangkan oleh masyarakat adat sehingga Aman ini masih ada dan masih terus dibutuhkan oleh masyarakat adat? Apa sih yang diperjuangkan? Yang diperjuangkan mungkin kelihatannya mungkin menurutku sederhana ya, cuma mungkin buat para pemangku kebijakan pemerintah itu ribet gitu, itu rumit. Padahal sebenarnya masyarakat adat yang diperjuangkan itu adalah pengakuan, pengakuan, kemudian pemenuhan hak-hak masyarakat adat gitu ya, dan juga perlindungan masyarakat adat. Itu kan sederhana ya. Itu kan konsep apa ya? Ya, warga negara ya, semua warga negara berhak mendapat itu gitu kasarannya ya. Dan masyarakat adat yang udah ada dan diakui oleh konstitusi, dia ada sebelum Indonesia ada gitu. Sebelum Indonesia merdeka, belum Indonesia lahir, masyarakat adat udah ada dulu gitu. Nah, begitu lahir negara mulai merasa mulai justru meminggirkan masyarakat adat gitu. Padahal tuntutan yang sederhana ini yang juga tuntutan di masyarakat adat di seluruh dunia ya, soal pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Nah, selanjutnya Mas Alfa, apa sih memangnya gitu ya, bahasa kasarnya gitu ya, sebagai Happy Humans,
memangnya kenapa, ada masalah apa dengan pemenuhan dan perlindungan masyarakat adat? Masalah-masalah apa sih yang muncul? Atau tadi berbicara soal hak warga negara. Memangnya hak apa sih yang sering dilanggar dan yang sering dilanggar negara yang dialami oleh masyarakat adat? Mas Alfa bisa cerita apa sih masalah-masalah masyarakat adat tuh yang dialami gitu maksudnya? Mungkin aku kasih contoh-contoh aja ya biar Happy Humans bisa lebih mudah menangkapnya gitu. Ya, misalkan problem yang sekarang ini muncul gitu, yang sering muncul adalah soal perampasan wilayah adat. Nah, masyarakat adat kan tadi saya jelaskan tuh di depan bahwa salah satu kenapa komunitas itu disebut komunitas masyarakat adat karena dia punya wilayah adat gitu. Nah, wilayah adat itu bagi masyarakat adat itu sesuatu yang mutlak gitu. Karena wilayah adat itu bukan cuma satu teritori, tapi dia adalah ruang hidup bagi masyarakat adat. Ruang hidupnya baik itu untuk pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, makan, untuk berkebun, untuk mencari makanan, untuk macam-macam yang berbau dengan dasar sehari-hari. Tapi juga wilayah adat itu menjadi dia itu juga tempat untuk masyarakat adat melakukan aktivitas kebudayaannya gitu. Ritual adat, misalkan. Nah, wilayah bahan-bahan ritual adatnya itu juga diambil dari wilayah adatnya dia. Gitu. Kemudian juga misalkan kayak obat-obatan gitu, yang obat-obatan cara-cara tradisional masyarakat adat gitu, yang sumber-sumbernya juga dari wilayah adat gitu. Misalkan satu wilayah adat, dia satu komunitas masyarakat adat, dia punya wilayah adatnya berupa hutan, misalkan ya hutan itulah sumber pangannya, sumber kebutuhan pangannya, sumber tempat melakukan ritus atau ritual kebudayaan gitu. Kemudian yaitu juga tempat untuk mencari sumber pengobat-obatan gitu. Jadi dia bukan cuma wilayah, tapi dia benar-benar jadi ruang hidup gitu, Mbak. Kalau wilayah adatnya nggak ada, maka masyarakat adatnya nggak ada gitu. Dia nggak punya sumber pangan, dia nggak punya tempat atau sumber-sumber untuk melakukan ritual. Kemudian dia nggak punya hukum adatnya juga tentu, karena wilayah adatnya nggak ada. Ya, sumber pengobatan juga nggak ada, karena di situ juga tempat masyarakat adat untuk mencari obat-obatan. Nah, problemnya wilayah-wilayah adat itu banyak yang digusur, gitu. Banyak yang disingkirin, gitu. Sama siapa? Ya sebenarnya paling banyak sama perusahaan gitu ya. Perusahaan-perusahaan, misalkan sama perusahaan sawit, dia punya konsesi untuk perkebunan sawit, dan kemudian menyingkirkan wilayah adat dari satu komunitas gitu misalkan. Kemudian dijadikan infrastruktur, biasanya itu hal yang lain, atau dia dijadikan tambang gitu. Nah, itu problem-problem yang yang hari ini sering muncul, dan sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya itu yang selalu menjadi problem utama ya dari masyarakat adat, dirampas wilayah adatnya. Sementara ketika masyarakat adat mau mempertahankan wilayah adatnya, mempertahankan ruang hidupnya, nah dia justru ditangkepin, dikriminalisasi, dituntut karena karena banyak hal kayak gitulah. Jadinya masyarakat adat
harus lagi berhadapan sama hukum, sama aparat gitu. Itulah sebenarnya problem yang sering dijumpai gitu. Kalau teman-teman atau Happy Humans googling gitu ya, itu banyak banget dicari gitu problem itu. Jadi nah itu kan kalau saya rangkum ya, jadinya kalau wilayah adatnya dirampas, justru artinya dia nggak ada masyarakat adat, nggak ada perlindungan, ya kan? Yes, betul. Masyarakat adat nggak ada pengakuan karena dia digusur, disingkirkan. Dan masyarakat adat nggak dapat pemenuhan hak-haknya karena akhirnya disingkirkan. Iya, betul soal perlindungan ya, dan makanya juga mungkin beberapa tahun yang lalu begitu ya, sampai dengan saat ini Happy Humans, Komnas HAM juga bersama dengan Aman dan beberapa mitra juga pernah membuat sebuah kampanye dan sebuah inquiry nasional yang memang tagline-nya adalah hutan adat bukan hutan negara gitu ya. Iya kan Mas Alfa ya? Iya betul. Dan juga mengenai soal perlindungan nih Happy Humans, kayak misalkan seperti yang tadi Mas Alfa bilang, ketika wilayah adatnya digusur atau yang seharusnya negara bisa melindungi wilayah-wilayah tersebut untuk tetap ada, karena selain daripada memang kewajiban negara untuk melakukan semua kewajiban hak asasi manusia, juga tadi yang sempat Mas Alfa bilang di awal nih, keberadaan masyarakat adat justru lebih dulu ya dibanding negara Indonesia ini ada gitu. Jadi semuanya jadi kayak make sense gitu ya kalau kata Happy Humans ini biasanya kayak gitu ya. Oke, seru banget. Nah, Mas Alfa, kalau misalkan kan tadi banyak banget masalahnya soal pengakuan, soal perlindungan, dan sampai akhirnya ke pemenuhan hak adat. Nah, upaya-upaya apa aja sih Mas Alfa yang telah dilakukan oleh Aman ataupun oleh komunitas adatnya sendiri untuk memperjuangkan hak itu gitu, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat? Kampanye-kampanye yang dilakukan itu apa gitu, sampai Happy Human nih harus melek banget nih soal hak-hak masyarakat adat, soal ada sebuah komunitas adat yang memang sering terpinggirkan atau bahkan sering distigma negatif juga ya Mas Alfa ya. Betul. Sering juga setelah aku baca-baca juga jadinya ada stigma masyarakat adat atau komunitas adat ini penghalang pembangunan lah, yang mana kan periode sekarang kan infrastruktur gitu ya. Pembangunan apa ini dan untuk mempertahankan wilayah itu justru malah jadi stigmanya malah jadi penghalang pembangunan. Apa yang dilakukan Mas Alfa? Upaya apa saja? Iya. Kalau aku sambung sedikit ya soal stigma tadi ya. Iya. Itu problem juga tuh yang muncul ya di media sosial, di media massa gitu kan. Sering muncul gitu. Salah satunya yang tadi ya soal anti pembangunan gitu. Atau hal yang lain, masyarakat adat itu dianggap kelompok masyarakat yang primitif gitu. Salah satunya yang tadi ya soal anti pembangunan. Padahal sebenarnya masyarakat adat sama sekali enggak anti pembangunan gitu. Tapi yang paling penting dari satu pembangunan kan partisipasi ya. Nah, kalau pembangunan itu beririsan dengan satu wilayah adat, nah masyarakat adat itu terlibat atau enggak, atau sejauh mana masyarakat adat itu dilibatkan gitu. Yang terjadi itu pembangunan ini udah ada rencananya, masyarakat adatnya nggak diajak tapi tiba-tiba udah disosialisasiin gitu. Nah, sosialisasi itu seringkali dianggap sebagai bagian dari partisipasi, padahal kan enggak ya. Iya betul. Itu kan cuma dikasih tahu nih wilayah kamu mau dijadiin jalan ya, pinggir ya, pokoknya terima atau nggak terima, bla 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 bla. Kan nggak gitu. Kan gitu partisipasi ya. Kalau mau dibangun jalan, apakah itu jalan itu memang jadi kebutuhan dari masyarakat adat? Terus masyarakat adat bisa mengakses jalan itu gitu.
Untuk semakin mensejahterakannya. Terus wilayah jalannya itu apakah dia misalkan memotong misalkan wilayah yang menjadi situs-situs budaya masyarakat adat atau enggak, itu kan nggak pernah diajak sedetil itu gitu ya. Yang ada cuma disosialisasiin gitu. Ujung-ujungnya begitu masyarakat adat nolak, dibilangnya anti pembangunan, anti modernisme, bla 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 kayak gitu lah ya. Nah, makanya perjuangan masyarakat adat itu untuk mempertahankan ya wilayah adatnya gitu, ruang hidupnya ya dengan berbagai cara ya, Bayu ya. Happy Humans salah satunya ya juga mempertahankan kebudayaan atau adat istiadat yang di setiap komunitasnya gitu. Itu adalah identitas dari masyarakat adat yang harus tetap ada gitu kan, dipertahankan. Nah, kemudian juga secara hukum misalkan aman bekerja sama juga dengan berbagai lembaga itu, atau aman secara keorganisasian, secara mandiri juga mendorong misalkan lahirnya perda masyarakat adat itu di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi gitu. Nah, ini buat apa nih? Tujuannya untuk adanya perlindungan atas wilayah adat, ada pengakuan dari pemerintah daerah. Dengan adanya perda ini diharapkan wilayah adat dari di setiap berbagai kota atau kabupaten itu bisa terlindungi gitu ya, bisa terjaga. Di tingkat nasional kita mendorong lahirnya undang-undang masyarakat adat yang sejak tahun 2009 sudah disodorin nih, 2009 nih ke DPR. Sampai sekarang ya udah mandek terus di DPR dari 2009 dia masuk di prolegnas tapi nggak pernah dibahas lebih lanjut. Bahkan beberapa pasal berubah, substansinya berubah, semangatnya berubah gitu-gitu. Nah, jadi masih panjang lah sebenarnya perjuangan masyarakat adat. Harapannya sih ya, Happy Humans ini juga ikut mendukung lah perjuangan masyarakat adat, karena bukan nggak ada hubungannya ya masyarakat perkotaan gitu katakan dengan perjuangan masyarakat adat. Ada masyarakat adat ini bisa disebut penjaga bumi gitu. Dia penjaga alam. Masyarakat adat itu penjaga terakhir bumi, ada yang bilang begitu. Masyarakat adat itu dia yang mempertahankan ekosistem atau alam atau lingkungan itu agar tetap baik. Nah, khususnya di wilayah-wilayah adat. Jadi itu pasti punya hubungan dengan masyarakat yang hidup di perkotaan ya. Soal perubahan iklim, soal udara yang baik yang dihirup, itu kan juga ada karena alamnya terjaga, karena bumi terjaga, dan macam-macam. Ya, ini banget ya Happy Humans. Ternyata memang kompleks banget dan menyambung dari statementnya Mas Alfa soal penjaga bumi dan yang lain-lain. Aku juga baca tuh ternyata pas pandemi kemarin sistem pas awal pandemi kan kita dunia collab ya Mas Alfa ya, soal makanan, soal apa-apa, dan ternyata malah yang paling bisa bertahan tuh teman-teman di masyarakat adat ya, karena mereka ada yang lumbung makanan atau apa gitu. Jadi memang ketahanan si masyarakat adat ini juga sesungguhnya kita harus banyak belajar nih, orang-orang perkotaan nih kayak kita gitu ya, Happy Humans perlu banyak belajar dari masyarakat adat.
aku pernah baca tuh itunya menarik banget sih, dan ternyata RUU-nya juga lama banget ternyata mandeknya dari 2009 ya Mas Alfa ya. Betul, udah lama banget. Udah lama banget sampai 2023 nih. Happy Humans harus ambil bagian nih, Happy Humans nih gitu, kita bisa ambil bagian. Nah, terkait dengan itu nih Mas Alfa, karena tadi juga aku udah mention di awal, ternyata tema dari perayaan masyarakat adat internasional ini di dunia ini katanya soal si anak muda, peran anak muda yang bisa menentukan nasibnya sendiri, anak-anak muda di masyarakat adat, pemuda masyarakat adat yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Himas di Indonesia gimana nih Mas Alfa? Apakah temanya juga mengikuti tema yang secara global yang dikeluarkan oleh UN, atau bagaimana, dan bagaimana sih peran anak-anak muda? Ada nggak sih, kan kalau kita pasti mungkin nggak tahu ya, Happy Humans juga mungkin ya. Kalau aku kan kebanyakan masyarakat adat tuh kayak orang-orang sepuh gitu ya Mas Alfa, yang masih percaya adat. Sebenarnya nggak sih anak mudanya gitu, terus bagaimana sebenarnya mereka berjuang untuk hal ini? Ini acara Himas tahun ini kita akan bikin di Toraja. Wow, nice. Ya, jadi akan ada rangkaian acara lah ya. Oke. Nanti Happy Humans bisa lihat-lihat informasi detailnya di media sosialnya Aman. Oke, nice. Di @rumah_aman. Nanti pasti kami update di situ seperti apa aja. Tapi biasanya dari tahun ke tahun Himas ini tuh apa ya, kayak lebarannya masyarakat adat. Mungkin ya istilah kira-kira begitu ya. Karena ya seluruh dunia, masyarakat adat seluruh dunia merayakan, dan termasuk masyarakat adat di Indonesia gitu, Nusantara. Aman pasti menggelar acara yang menyenangkan gitu, yang fun, panggung budaya dan dan pertunjukan kebudayaan itu yang lebih dimunculkan biasanya di setiap perayaan Himas. Ya, mulai dari tari, mulai dari musik, mulai dari pakaian-pakaian adat, mulai sampai kulinernya, minumannya, tentu pasti ada ritual adatnya. Menarik. Ya, jadi kayak pesta gitu ya kali ya. Jadi lebih fun sifatnya, lebih seru. Dan tahun ini ya itu tadi ya, kita bikinnya di Toraja di tanggal 9 Agustus di 2003 nanti. Soal tadi Bayu, soal keterlibatan anak muda gitu ya, sama Aman juga merasa anak muda itu atau pemuda adat itu satu kelompok yang penting ya, karena kan mereka anak-anak muda ini adalah generasi pewaris dari kebudayaan milik masyarakat adat gitu kan. Tetua-tetua itu kan, tetua-tetua adat kan harus punya generasi berikutnya supaya supaya hukum adatnya tetap ada, supaya ritual adatnya tetap ada, supaya pengetahuan tentang pertanian, pengobatan dan segala macam itu harus tetap ada. Maka ya pemuda-pemuda adat yang harus diwariskan untuk untuk pengetahuan itu ya. Makanya salah satu di Aman itu punya sayap organisasi namanya Barisan Pemuda Adat Nusantara. Oh, nice. Betul. Nah, itu selalu di setiap wilayah daerah Barisan Pemuda Adat Nusantara itu punya struktur di daerah atau wilayah. Teman-teman di BPAN ini biasanya disebut singkatnya BPAN. Dia ini punya program-program sendiri, punya rencana-rencana sendiri, di mana salah satunya adalah program yang diunggulkan adalah soal gerakan pulang kampung. Gerakan pulang kampung, kemudian membangun sekolah adat gitu, di kampung-kampung. Itu program-program yang dilakukan oleh BPAN. Nah, gerakan pulang kampung kalau nyambung tadi dengan soal pandemi itu salah satu
apa ya, salah satu hal yang memperlihatkan bagaimana masyarakat adat itu bisa resilient atau bisa apa? Resilience itu apa? Pertahanan. Tangguh. Yes. Tangguh di tengah krisis. Aman sering menyebut itu, tangguh di tengah krisis. Termasuk krisis akibat pandemi gitu. Karena terbukti kan ketika pandemi datang, masyarakat kota dihajar pandemi, gitu, kolaps, ekonominya kolaps, ya masyarakat adat masih bisa survive karena pangannya, mereka dekat dengan masyarakat adat itu dekat dengan sumber pangan gitu kan. Dengan pertanian dia ada di wilayah adatnya, pengobatan juga ada dan segala macamnya. Jadi sementara kita yang di kota mulai kesulitan, misalkan salah satunya ya yang muncul di keseharian orang perkotaan kan, gimana nih cari makannya apa segala macam, itu kan problem yang lahir karena pandemi kan. Nah masyarakat adat menunjukkan itu gitu, kita dengannya karena ya wilayah adatnya, pertaniannya, perkebunannya masih bisa memberi ruang hidup. Sementara orang kota, kita yang di kota seringkali ketahanan pangannya rentan karena pandemi kemarin, pekerjaan hilang dan segala macam kan. Belum lagi kalau bicara soal imun tubuh ya Mas Alfa ya. Betul, belum lagi soal imun tubuh gitu kan, apalagi polusi di kota. Pengaruhi imun tubuh gitu. Betul. Kita berjemur di Jakarta, sementara mataharinya kalingan polusi ya. Iya. Gitu kan. Iya bener. Wah, ini banget sih, membuka wawasan banget nggak sih Happy Humans, karena emang iya sih Mas Alfa, bagi Happy Humans atau bagi kita yang nggak terbiasa dengan isu atau dekat dengan masyarakat adat tuh, apalagi mungkin anak-anak muda yang ada di kota, tinggal di perkotaan gitu, ininya mikirnya pasti ini sih, maksudnya kayak gelap banget gitu. Masyarakat adat itu ada dan banyak gitu, dan sama seperti kita yang tinggal di perkotaan gitu, haknya juga, karena kita bicara soal hak asasi manusia, berbicara soal seperangkat hak yang melekat di setiap manusia, maka di masyarakat adat juga memiliki itu gitu. Betul banget gitu ya. Oke, terakhir nih Mas Alfa, karena kita berbicara soal anak muda, berbicara soal perjuangan anak muda, dan tadi BPAN ini tuh keren banget sih, aku baru dengar sih Mas Alfa soal Barisan Pemuda Adat Nusantara ini, dan gerakan pulang kampung itu ternyata sempet dengar tapi aku nggak tahu dari BPAN, dan itu keren banget sih. Nah pasti lebih dekat dengan teknologi nggak sih Mas Alfa? Aku nggak tahu, aku mohon maaf nih Mas Alfa kan, karena aku pernah mungkin ada yang bilang selain dari anti pembangunan juga anti teknologi masyarakat adat. Nah gimana sih masyarakat adat memandang ataupun menggunakan media digital atau teknologi itu untuk perjuangan hak-hak masyarakat adat? Bagaimana dan apa saja upaya yang dilakukan melalui media digital itu? Ya, nah itu juga salah satu stigma tuh, Bayu. Sering juga muncul, masa masyarakat adat main handphone, gitu kan? Betul. Nggak ada hubungannya gitu. Iya, betul. Karena definisi masyarakat adat tadi yang saya bilang ya, dia bukan soal dia pakai handphone, dia pakai laptop, atau dia punya mobil atau apa, nggak ada hubungannya. Iya, betul. Masyarakat adat ya karena dia punya peranata adat, sosial, punya wilayah adat, punya pengetahuan adat, punya kebudayaan dan sebagainya. Nah, teknologi kan satu perkembangan yang nggak bisa kita bendung ya, Mas, ya. Betul. Dia bergerak dengan cepat gitu. Nah, Aman atau masyarakat adat tentu merespon perkembangan teknologi ini juga untuk kepentingan perjuangan gitu kan.
untuk kepentingan perjuangannya. Nah, seperti apa? Ya salah satunya ya juga banyak yang dilakukan oleh teman-teman muda di perkotaan gitu ya, lewat media sosial gitu. Ya Aman, anak-anak muda di pemuda-pemuda adat juga menggunakan media sosial, juga menggunakan internet sebagai ruang berekspresi gitu ya, ruang berpendapat, ruang berkampanye, ruang narsis gitu, berekspresi gitu. Sama dengan teman-teman yang di perkotaan gitu. Bahkan salah satu program unggulan kali ya dari Aman, khususnya dari Infocom, informasi dan komunikasinya Aman adalah membangun jurnalis masyarakat adat. Wow, nice. Oke. Jurnalis masyarakat adat ini teman-teman isinya adalah teman-teman muda di kampung-kampung yang dari komunitas-komunitas, dari kampung-kampung. Kita belajar menulis, kita belajar membuat berita, menyampaikan informasi dan pengetahuan yang ada di kampung ke dunia maya, lewat dunia maya ke publik luas gitu kan. Nah, dari sumber utama yaitu ya si jurnalis itu, ya si masyarakat adat juga. Masyarakat adat sendiri ya. Ya betul. Nah, menceritakan tentang kampungnya, tentang kebudayaannya, tentang ritualnya, tentang pangan, tentang pakaian dan macam-macam. Ini adalah bagian dari kampanye atau memanfaatkan dunia digital, internet, media sosial dan sebagainya sebagai medium berkampanye, memberi informasi dan sebagainya, pengetahuan dan sebagainya. Nah, itu bisa Happy Humans lihat lewat websitenya Aman di aman.org.id. Oke. Sekarang cerita-cerita tentang kampung itu atau yang ada di website itu mayoritas 80-90% itu ditulis langsung oleh teman-teman jurnalis masyarakat adat. Nice. Gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk respons dari masyarakat adat terhadap perkembangan teknologi atau khususnya di dunia digital gitu ya. Jadi kita nggak anti sama perkembangan teknologi, kita justru memanfaatkan itu sebagai upaya untuk semakin menyebar luaskannya informasi dan pengetahuan tentang masyarakat adat. Gitu. Yes, oke. Menarik banget. Kayaknya podcast 30 menit, 35 menit nggak cukup ya Mas Alfa ya buat ngobrol ini. Berapa menit? Belum. Ini udah mau ke 40 menit, nggak kerasa banget nggak sih? Kayaknya harus lebih bikin diskusi yang 2 jam deh kayaknya. Kayaknya kalau Happy Humans ikut di podcast ini kayaknya lebih seru, bisa ngobrol nih. Iya, bisa ngobrol ya. Makanya kita kayaknya harus diskusi interaktif nih dengan Happy Humans biar bisa ngobrol-ngobrol. Oke, ini nggak kerasa banget, udah 40 menit, sayang banget sih sebenarnya. Ada banyak penasaran yang aku sih tadi mungkin 1-2 kali merinding ya dengan beberapa fakta yang dikeluarkan oleh Mas Alfa gitu, dan karena memang itu sih Mas Alfa, karena memang aku ataupun mungkin banyak Happy Humans yang nggak dekat dengan isu-isu ini gitu, jadi tuh ada banyak sekali yang tidak kita ketahui dan ternyata selama ini kita aku ataupun mungkin Happy Humans memandang itu masih dalam asumsi diri sendiri tentang masyarakat adat gitu. Ternyata memang nggak jauh daripada asumsi kita sendiri gitu tentang masyarakat adat, dan kita penting untuk Happy Humans untuk ikut terlibat dalam perjuangan kawan-kawan Aman, kawan-kawan komunitas adat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, karena ternyata ada banyak sekali masalah yang ternyata nggak selesai. RUU juga masih belum disahkan sampai sekarang, sudah bertahun-tahun, bahkan sudah masuk prolegnas tapi juga masih belum goals gitu. Lalu juga soal pengakuan wilayah adat dan yang lain-lain itu patut untuk kita terus perjuangkan Happy Humans. Mas Alfa, makasih banyak sudah
singgah di ruang Tangga Prasa. Mudah-mudahan Terima kita kasih juga Mbak Ayu, Happy Humans yang mau mendengar. yes, nanti kita akan diskusi lanjutan lagi ya Mas Alfa. Ini kayaknya perlu untuk diskusi lanjutan Boleh. tentang masyarakat adat. Makasih banyak Mas Alfa. Kita berjumpa lagi kapan-kapan. Dah Mas Alfa. Ya, salam Nusantara. Salam Nusantara. Happy Humans, terima kasih banyak sudah mendengarkan obrolan aku sama Mas Alfa tentang masyarakat adat. Happy Humans harus banget sih kita mengambil aksi gitu ya di perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat 9 Agustus 2023 yang Aman akan menyelenggarakannya di Toraja. Seenggaknya kita bisa nge-tweet atau nge-tweet gitu ya, karena sekarang selain Twitter ada thread juga, atau nge-post di Instagram gitu ya tentang masyarakat adat. Jadi kita bisa ambil aksi untuk di Hari Masyarakat Adat Dunia 9 Agustus. Kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans sekalian. Kirimkan aja melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id atau kita bisa chat di tanggaprasa.id. Kita bisa chat di setiap hari kerja pukul 1 sampai 3 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa juga untuk mengikuti media sosial Komnas HAM di Instagram @komnas.ham, Twitter @komnasham, Facebook dan YouTube di Komnas HAM Channel. Sampai berjumpa di Rabu 2 minggu lagi. Kita akan tayang lagi berarti setelah tanggal 9, 2 minggu lagi berapa ya, pokoknya tunggu episode kita selanjutnya. Dah Happy Human, salam Nusantara.